Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, tidur merupakan sebuah cara untuk kita mengistirahatkan tubuh yang sudah seharian bekerja. Biasanya anggota tubuh akan kembali lagi segar usai terlelap pada malam hari. Ajaran Islam sendiri sudah memiliki aturan dan adab tersendiri dalam urusan tidur. Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk selalu tidur menghadap ke kanan. Posisi tidur ini tidak sekedar sunnah, akan tetapi terbukti memiliki khasiat jika dikaji secara medis. Selain posisi tidur yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, ada juga posisi tidur yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disebutkan bahwa posisi tidur tersebut merupakan ciri-ciri penghuni neraka. Seperti apakah posisinya? Simak terus videonya sampai akhir hanya di channel Belajar Islam. Satu lagi, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe, like, dan share-nya agar menjadi berkah bagi kita semua. Rupanya posisi yang dilarang dan juga dimurkai Allah adalah tidur tengkurap. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya kala beliau mendatangi sebuah masjid. Kala itu, Rasulullah SAW melihat seorang umatnya yang tinggal di Masjid Nabawi sedang tertidur dengan posisi tengkurap. Kisah ini direwayatkan oleh Takfah Al-Ghifari radhiyallahu an. Salah seorang yang tinggal di Masjid Nabawi mengucapkan, "Aku tidur di masjid pada akhir malam. Kemudian ada orang yang mendatangiku sedangkan aku tidur dengan posisi tengkurap. Lalu orang itu berkata, 'Bangun dari tengkurapmu, karena tidur yang demikian adalah tidurnya orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.' Kemudian aku angkat kepala, maka ketika kulihat ia adalah Rasulullah SAW, maka aku pun kemudian bangkit." Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa posisi tidur tengkurap adalah posisi tidurnya para penghuni neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya, tidur tengkurap adalah posisi tidurnya penghuni neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sesungguhnya tidur yang seperti ini atau tengkurap dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat At-Tabrani. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW tentu saja tidak akan pernah melarang sesuatu hal jika tidak ada hal yang membahayakan bagi manusia. Secara medis, tidur dengan posisi tengkurap akan bisa membahayakan tubuh sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun benar-benar melarang bahkan hingga memurkai posisi ini. Ternyata ilmu kedokteran modern membuktikan bahwa memang tidur tengkurap berbahaya. Tidur ini dapat mengganggu pernapasan karena otot dada dan organ pernapasan tidak dapat bekerja maksimal karena terhimpit. Dengan posisi tersebut, dada akan menjadi tertekan dan membuat napas menjadi sesak. Selain bagian pernapasan, tidur dengan posisi ini juga dapat menghimpit jantung. Dalam jangka waktu lama, posisi seperti ini dapat membahayakan kesehatan jantung. Fungsi otak juga boleh terganggu dengan posisi ini. Karena aliran darah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh begitu pula ke otak menjadi terganggu karena terhimpitnya jantung tadi. Selain itu, hasil penelitian dari Universitas of Chicago Illinois menunjukkan bahwa risiko kematian akibat tidur tengkurap lebih tinggi pada orang-orang yang menderita epilepsi. Lalu, bagaimana cara tidur yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Berikut ulasannya. Posisi tidur miring ke kanan. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 247 dan Muslim nomor 2710, Nabi Muhammad SAW mengatakan agar berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu. Meletakkan tangan di bawah pipi. Dan dari Huzaifah ibnu al-Yaman radhiyallahu anha, dia berkata, apabila Rasulullah SAW hendak tidur pada malam hari, beliau meletakkan tangannya di bawah pipinya. Hadis riwayat Bukhari. Meniupkan kedua tangan dan membaca doa. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, apabila Rasulullah SAW hendak tidur, beliau meniup kedua tangannya dan membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Lalu beliau mengusap badannya dengan kedua tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Tidak tidur sebelum Isya.
Hadis dari Abu Barjah radhiyallahu an. Dia berkata bahwasannya Rasulullah SAW tidak menyukai tidur sebelum Isya dan berbincang-bincang sesudahnya. Hadis riwayat Bukhari. Tidur pada awal malam dan bangun pada akhir malam. Aisyah radhiyallahu anha berkata, beliau tidur pada awal malam dan bangun pada akhir malam kemudian melaksanakan sholat. Muttafaq alaih. Sahabat yang beriman, untuk itu jauhilah semua hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya Dia tidak akan melarang sesuatu hal yang baik, namun larangan tersebut semata-mata hanya untuk kebaikan hamba-Nya. Allah pemilik alam semesta dan semua ilmu pengetahuan, tentu Dialah yang lebih tahu. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidur merupakan kebutuhan manusia dan aktivitas yang sangat menyenangkan untuk mengistirahatkan tubuh kita yang kelelahan setelah seharian bekerja. Manusia hampir menghabiskan sepertiga hidupnya untuk tidur dan beristirahat. Tentu saja hal ini sangat masuk akal mengingat setiap harinya kita butuh waktu tidur beberapa jam untuk kembali memulihkan stamina tubuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya tubuh memiliki hak untuk beristirahat. Namun, ketahuilah terdapat beberapa waktu yang dilarang untuk tidur dan salah satunya dapat mengakibatkan kita sakit jiwa. Banyak orang yang masih kurang memperdulikan tentang waktu tidur yang baik. Dalam video kali ini, admin akan berbagi tentang waktu-waktu yang tidak diperbolehkan jika digunakan untuk tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan terdapat 5 waktu tidur yang dilarang dalam Islam. Namun sebelumnya, berikan dukungan kalian pada kami untuk menebar syiar dakwah dengan menekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya, agar kalian semua selalu dapat notifikasi video terbaru bermanfaat selanjutnya dari channel ini. Jangan lupa juga untuk share video ini ke sahabat atau keluarga kalian agar mereka tahu apa yang kalian tahu. Jangan lupa juga untuk berinteraksi dengan kami atau penonton lainnya melalui kolom komentar. 1. Tidur setelah sholat subuh atau tidur di waktu pagi. Tidur di waktu pagi dapat membahayakan kesehatan tubuh, menimbulkan rasa malas dan tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas pada sisa harinya. Tidur setelah sholat subuh tidak akan mendapatkan berkahnya pagi hari, dapat menghambat datangnya rezeki. Selain itu, tidur pagi bukanlah hal termasuk akhlak dan kebiasaan para salafus soleh, dan tidak sesuai dengan perintah dalam petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Ibnu Qayyim berkata, ada 4 hal yang menghambat datangnya rezeki, yaitu tidur di waktu pagi, sedikit sholat, malas-malasan, dan berkhianat. Dampak negatif yang dapat ditimbulkan karena tidur di pagi hari terhadap kesehatan tubuh diantaranya, yakni dapat mengganggu masalah metabolisme tubuh. Keadaan badan akan menjadi lemah dan lesu, serta akan menghilangkan waktu yang sangat produktif. Jika tidur terlalu lama, maka akan kehilangan banyak waktu produktif dalam sehari. 2. Tidur setelah sholat asar menjelang maghrib atau sore hari. Tidur menjelang maghrib sangat berbahaya bagi kesehatan fisik dan psikologi manusia. Di antaranya menyebabkan mual, muntah, pusing, hingga masuk angin. Hal itu disebabkan karena adanya perbedaan persepsi antara kondisi di alam mimpi dengan kondisi di lingkungan sekitar. Tidur di waktu sore hari juga dapat mempengaruhi psikis manusia, yang mana seseorang akan merasa kebingungan atau linglung lantaran adanya perbedaan persepsi yang diterima oleh otak. Ketika melihat jam menunjukkan jam 7 malam, namun kita akan mengiranya jam 7 pagi.
Sebagian ulama mengatakan, siapa saja yang tidur selepas waktu asyar atau sore hari sehingga terganggu kejiwaannya, maka janganlah ia mencaci selain dirinya sendiri. Jika terlalu sering tidur di sore hari akan membuat jiwa atau pikiran semakin buruk. 3. Tidur sebelum sholat Isya. Diriwayatkan dari Abu Barjah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum sholat Isya dan mengobrol setelahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mayoritas hadis-hadis Nabi menerangkan makruhnya tidur sebelum sholat Isya. Oleh sebab itu, At-Tirmidzi mengatakan mayoritas ahli ilmu menyatakan makruh hukumnya tidur sebelum sholat Isya dan mengobrol setelahnya. Dan sebagian ulama lainnya memberikan keringanan dalam masalah ini. Abdullah bin Mubarak mengatakan, kebanyakan hadis-hadis Nabi melarangnya. Sebagian ulama memperbolehkan tidur sebelum sholat Isya, khususnya di bulan Ramadan saja. Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bari, di antara para ulama melihat adanya keringanan yaitu mengecualikan bila ada seseorang yang akan membangunkannya untuk sholat, atau diketahui dari kebiasaannya bahwa tidurnya tidak sampai melewatkan waktu sholat. Pendapat ini juga tepat karena kita katakan bahwa alasan larangan tersebut adalah kekhawatiran terlewatnya waktu sholat. Jadi, tidur sebelum sholat Isya dan mengobrol setelahnya sebaiknya dihindarkan. Seseorang bisa memilih tidur lebih awal setelah sholat Isya sehingga dia bisa bangun di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat sunnah tahajud. 4. Tidur setelah selesai makan. Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah kalian langsung tidur setelah makan karena dapat membuat hati kalian menjadi keras. Hadis riwayat Abdu Nuaim dari Aisyah radhiyallahu an. Jika setelah selesai makan langsung tidur, maka proses pencernaan tidak berjalan secara maksimal sehingga menyebabkan ketidaksempurnaan dalam proses pencernaan. Karena tidur setelah makan juga dapat membahayakan kesehatan. Menurut penelitian, tidur setelah makan dapat meningkatkan risiko mengalami serangan stroke. Stroke bisa terjadi disebabkan oleh kerasnya kerja sistem pencernaan yang berdampak pada meningkatnya tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol yang nantinya bisa memicu terjadinya stroke. 5. Tidur sepanjang hari. Tidak baik tentunya jika kita tidur sepanjang hari, kecuali dalam keadaan atau kondisi yang tidak memungkinkan seperti sakit. Terlalu banyak tidur tidak dianjurkan dalam Islam dan hukumnya makruh. Banyak tidur dapat mematikan hati dan menimbulkan kemalasan dan gangguan kesehatan tubuh. Rasulullah SAW telah memberikan isyarat tentang banyaknya tidur adalah gangguan syaitan, sebagaimana tersebut dalam sabda beliau yang bersumber dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud berkata, diceritakan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW tentang seseorang yang tidur hingga subuh. Sabda baginda Nabi, itulah orang lelaki yang dikencingi oleh syaitan pada kedua telinganya. Hadis Bukhari dan Muslim. Tidur terlalu lama atau oversleeping bisa jadi pertanda hadirnya gangguan yang berhubungan dengan sejumlah penyakit baik fisik maupun mental seperti depresi. Beberapa riset mencatat bahwa oversleeping berkaitan dengan problem kesehatan termasuk diabetes, penyakit jantung, dan bahkan meningkatkan resiko kematian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.